Saya mau kasih tips aja. Ini kalau ibu-ibu yang ada masalah di jantung, jantungnya nggak kuat, jantungnya katakanlah banyak lemak segala macam, ini obatnya. Kalau sehari Anda bisa makan seperempat aja, jantung Anda pelan-pelan akan bagus. Tulang Anda akan sehat. Bapak sekalian, jamaah sekalian saya hormati, sebenarnya gini, karena waktu kita nggak panjang, saya mau kasih tips aja, ya, yang sifatnya nanti bisa Anda bisa Anda bawa pulang ke rumah, terus Anda terapkan. Itu aja kan sebenarnya kan. Begini, Allah sudah bilang dalam Al-Quran, Allah sudah katakan dalam Al-Quran dalam surah Al-Mu'minun, kata Allah, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad khalaqnal insana min sulalatin min tin." Dan kami ciptakan manusia itu dari segumpal tanah, sarinya tanah. Jadi maksudnya tin itu apa? Tin tanah dicampur air, dibikin kayak tanah liat gitu loh, itu tin. Ya, maka unsurnya kita itu di situ ada dua sebenarnya. Kalau kita belajar Al-Quran ya, unsur kita ada dua. Unsur pertama adalah air itu sendiri, ya. Yang kedua adalah tanah. Nanti kita akan jabarkan sedikit sehingga nanti jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian itu bisa paham bagaimana kita mengelola itu, ya. Jadi manusia itu memang kalau secara fisik ya komposisinya itu banyak, tapi kalau kita belajar Al-Quran tadi ya tanah bikar sebenarnya itu seperti yang tikar, terus jadi arang terus dicampur tanah, begitulah kita dulu tuh. Jadi makanya kalau dia sudah agak-agak lembab, kalau Anda baca pembuatan atau penciptaan Nabi Adam itu atau manusia ini, itu ada fase di mana itu ada waktu-waktu tertentu ketika dia belum kering banget tuh bau. Ya. Kita nggak bahas itu, tapi kita dua poin ini akan saya jelaskan kepada Anda. Ya. Nah, yang pertama apa? Yang pertama tentang tadi tanah dan air. Ya, jadi karena dia dari tanah dicampur dengan air, kemudian dibentuk dengan tangannya Allah. Meskipun nanti di situ banyak yang pentingnya. Kalau kita belajar di penciptaannya Nabi Adam itu, ya kita tahu bahwa sebelum Nabi Adam itu ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu iblis ya langsung melakukan penelitian lah gitu. Dia masuk ke tubuh Nabi Adam sebelum ada ruhnya itu, lalu dia cari tahu tentang ini makhluk ini kenapa dia dijadikan sosok yang mulia sekali gitu loh. Ya. Dan salah satu yang disebutkan dalam riwayat hadis tersebut adalah bahwa iblis mengatakan bahwa manusia ini akan banyak sekali berurusan dengan perut atau syahwatnya kita ini, dan ternyata kan terbukti kan. Kalau sekarang saya tanya atau mungkin kita lihat banyak orang yang mungkin berat badannya berlebihan atau obesitas, kalau ditanya penyebabnya apa, cuma satu, ya dia kebanyakan makan. Kalau ditarik ke atas, kenapa dia banyak makan? Nafsu kan, betul. Makanya nafsu itu dalam Al-Quran atau dalam surat Yusuf itu kan Allah sudah jelaskan bahwa kecenderungannya nafsu itu mengajak kepada keburukan, kecenderungan secara umum. Ya, nah maka kita belajar dari nanti mulai kendalikan nafsunya, mulai sekarang. Ya, supaya apa? Anda mencapai derajat yang mulia tadi itu. Karena kemuliaan itu tidak akan bisa diraih seseorang kalau seandainya dia tidak mampu mengendalikan nafsunya tadi. Itu poinnya, termasuk dalam urusan makanan. Jadi kalau perlu ibu-ibu yang di rumahnya ada meja makan, tempat makan, meskipun sebenarnya makan di meja makan tuh bukan begitu cara dalam Islam. Makan tuh di bawah sebenarnya. Makan yang benar ya, yang saya pelajarin dan saya ketahui itu makannya lebih baik di bawah. Tapi di atas boleh nggak? Boleh, cuman di bawah tuh lebih bagus. Kita menyatu ya dengan keluarga segala macam. Jadi kalau mau keluarganya bahagia, seringlah makan di rumah, jangan di luar. Nah, jadi di meja makan itu tempel foto Jalil Akbar misalkan. Jadi kalau pas lagi mau makan yang nggak bener, ada pengawas gitu misalkan, guyon-guyonnya begitu. Nah, kembali ke dua hal tadi Bu sekalian. Tanah ya, air dulu deh, air. Kita akan bahas air dulu. Maka karena manusia diciptakan Allah dari air, maka semua, dan dalam ayat Allah juga menjelaskan surah Al-Anbiya itu waja'alna minal ma'i kulla syai'in, dan dari air itu kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Nah, poin besarnya sekarang kalau kita mau hidupnya benar, maka benerin airnya, air dalam tubuh kita. Ya, maka Allah memberikan kepada kita petunjuknya. Ya,
Bagaimana cara memilih atau bagaimana cara kita mendapatkan air-air yang bagus. Makanya kalau Anda lihat, kan bahasa-bahasa Quran itu sungai yang mengalir air, begitu kan? Makanya kalau lagi sempat pergi ke gunung, ya Anda pergi ke bukit-bukit yang masih bersih, nggak banyak pencemaran, sebenarnya minum air di situ langsung itu bagus, nggak masalah. Di sana tapi, ya di daerah sini jelas tidak ada. Kayak lagi tempat saya. Jadi kalau Anda, ibu kalian mana, naik gunung atau ketemu dengan mata air atau sungai, memang air itu kalau memang tempatnya bersih ada manis, beneran itu. Ya, udah diam, gak usah di mereknya. Atau airnya ada rasa-rasanya, air putih itu memang ada. Sudah minum air zam-zam, mengatakan air zam-zam ada rasa sebenarnya. Coba dirasain. Jadi emang ada rasanya air zam-zam itu, ibu sekalian. Ya, jadi masya Allah air itu kami jadikan segala hidup. Jadi prinsip pertama mau bersih, yang pertamanya. Apa? Ini, misalkan ikan dalam sebulan ini akuarium kecil gitu ya. Ikan dalam akuarium ini misalkan sakit. Nah, kalau ikannya sakit, pertanyaan saya, Anda mau pilih ngobatin ikannya atau ganti airnya? Nah, ganti, sama kayak tubuh kita. Paham ya? Benerin airnya. Nah, nanti kita belajar sedikit, terus air apa yang bagus kita minum kan gitu. Maka Allah mengajarin lagi-lagi itu, kita mungkin orang-orang peneliti atau ilmuwan itu nyebutnya ya air spring water gitu ya, atau air gunung, air mata air gitu-gitulah. Ya. Nah, air itu biasanya mengandung mineral. Ya, biasanya mengandung mineral. Maka kalau Anda baca tentang air zam-zam, nggak usah bingung nanti. Kita kan nggak punya zam-zam dan saya tidak punya anggaran untuk beli zam-zam, jangan khawatir. Oh, ya. Nanti saya apa tuh namanya air mineral, dan bagaimana air zam-zam itu punya karakter yang kita bisa pelajarin air-air itu di sekitar kita. Ya, ada mineralnya, ada sifatnya, karena air zam-zam sendiri kan sifatnya apa? Dia alkali kan, basah. Ya, meskipun kita boleh nggak minum air yang sifatnya asam, boleh-boleh saja asal ada mineralnya, kalau saya begitu. Tapi lebih baik yang mirip-mirip seperti zam-zam atau yang punya mengandung mineral tinggi, karena apa? Dia akan membersihkan. Ya, itu akan membersihkan. Jadi kalau Anda yang mau mulai, karena tadi saya ngobrol-ngobrol sama ibu-ibu panitia di belakang, ada yang mulai program detox apa segala macam gitu kan, tanya begitu. Padahal sederhana sekali, mulai dari air aja. Anda tiap sholat itu minum air 1 gelas, udah luar biasa itu efeknya ke badan. Tiap hari ya, air. Ya. Tapi air putih, jangan berwarna. Air putih. Ya. Nah, itu yang pertama, jadi mineral. Maka air zam-zam itu bagus sekalian. Ya, kalau Anda punya air zam-zam itu bagus. Tapi kalau kan lumayan mahal kita di sini kan. Kalau kita beli satu botol yang 10 liter atau 5 liter itu kan bisa ratusan ribu. Ya, habis juga duit kita. Ya. Tapi air zam-zam ini memang menarik. Ya, menarik kenapa? Kalau Anda punya air zam-zam, jangan, boleh nggak kita sudah tahu doanya minum air zam-zam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in, kan gitu. Minta ilmu, ya minta disembuhkan, disehatkan, ya dan seterusnya. Nah, para ulama-ulama zaman dulu, ini saya kasih tips minum air zam-zam kalau dapat air zam-zam. Mereka ada satu buku saya baca tentang keajaiban air zam-zam, ini masya Allah emang. Jadi mereka itu para salafus saleh, orang-orang soleh zaman dulu itu ketika minum air zam-zam bukan cuma niat tadi aja. Mungkin Anda nggak kepikiran mereka tuh sampai niatnya apa. Salah satu niat yang saya baca dalam buku itu adalah, ya Allah hilangkan dahagaku di padang mahsyar dengan meminum air zam-zam ini. Kan keren, jauh banget sana gitu ya. Sampai beberapa ulama itu apa, meminta pada Allah, karena zam-zam itu kata Nabi SAW man syuribalah, sesuai dengan apa yang kita niatkan. Ya, niatnya apa aja boleh. Ya Allah, dengan air di dalam hati aja, nggak perlu disebut ya. Kita niat dalam hati, ya Allah lembutkan hatiku, hilangkan penyakit hati, boleh. Ya, makanya air itu dalam bab, kalau kita baca dalam pengobatan Islam kan termasuk air
yang bagus tuh air yang diruqyah, dibaca-bacanya. Anda sudah mungkin baca bukunya Masaru Emoto gitu-gitu lah. Sebenarnya dalam Islam itu kita sudah punya jauh lebih dahsyat, yaitu air Zam-Zam tadi. Oke? Nah, niatnya apa aja? Apa aja, ya Allah mudahkan aku untuk bangun malam dengan keberkahan air ini. Kita minta pada Allah melalui, bukan minta sama air Zam-Zam, bukan. Mintanya sama Allah. Ya. Seperti itu. Apa aja? Apa aja. Ya Allah jadikan anak-anakku anak yang soleh-solehah. Boleh aja, boleh aja. Minta sama Allah dengan minum. Bagaimana caranya? Enggak usah dipikirin. Itu kan bukan urusan kita. Ya, itu urusannya Allah. Seperti itu ya. Nah, itu air. Nah, poinnya adalah tadi air Zam-Zam itu sifatnya alkali, kemudian dia juga mengandung mineral tinggi. Makanya kalau apa yang iseng-iseng coba gitu ya, itu saya pernah lihat penelitian kalau air Zam-Zam itu apa namanya, dinyalain lampu, disambungin elektrode, nyala lampunya itu. Makanya air itu benar-benar hidup sebenarnya, air yang hidup. Nah, air yang hidup itu apa? Air yang masih mengandung elektron gitu ya, positif negatif seperti itulah. Saya tidak tahu ilmunya itu, cuman intinya dia masih mengandung elektron dan juga dia mengandung bakteri-bakteri yang baik. Gitu air. Itu Zam-Zam. Lalu turun lagi ke sini. Tadi kan kita bicara tentang air gunung, air sungai segala macam. Ya, tuh. Kemudian apa lagi? Atau mungkin kalau kita nggak bisa ngakses ke sana, ke gunung, bukit segala macam, apa yang kita bisa lakukan atau dapatkan dari air? Tadi itu air kelapa ada. Ya, makanya kalau beli santan jangan dibuang. Semoga di sini nggak ada yang pedagang kelapa tua yang bikin santan. Kalau dia tahu nanti dijual. Selama ini kan masih gratis kan, dibuang-buang kan. Padahal itu air kelapa itu jauh lebih dahsyat daripada air isotonik manapun di supermarket. Jadi jangan dibuang, minum tuh. Buat apa dia? Buat ngedetox. Nah, dok saya habis minum air kelapa kayak begituan keliengan. Ada kan gitu kan? Biasanya itu terjadi pada air kelapa muda. Ya, kelapa muda, tapi kelapa tua nggak terlalu biasanya. Ya, nah supaya nih lihat, kan tadi bahasanya dua kan, sifatnya alkali atau juga bisa asam karena air kelapa itu sifatnya asam. Ya, dibikin Allah asam ya supaya apa? Supaya dia bertahan lama. Kalau manusia yang nggak minum sama Allah, dikencengin lagi gasnya. Ya makanya kalau antara air kelapa muda, ini kelapa muda, kelapa tua sama kelapa tua banget, kelapa uzur yang buat santan itu kan kelapa tua banget tuh. Saya seneng yang ini nih, yang tengah. Jadi kelapa muda tapi dagingnya keras, biasanya ada gas-gasnya. Oh itu enak buat saya. Ya, ada gas-gasnya. Nah, karena pembahasan mineral tadi kadang-kadang karena tubuh kita terlalu banyak toksinnya atau mungkin enzim kita nggak cukup kuat mengolahnya, maka tiba-tiba habis minum air kelapa keliengan kan gitu. Bagaimana caranya? Ini pelajaran lagi nih. Bagaimana caranya supaya kita bisa minum air tadi dengan tenang dan bahagia, nggak was-was. Nah habis minum itu kita dapat apa tuh namanya manfaatnya. Biasanya atau saya diajarin itu dicampurkan sedikit si airnya itu, si kelapanya ini. Bu ngapain? Nggak usah. Sekali-sekali ngerjain ibu-ibu ya. Dimasukin madu, pokoknya kenceng banget. Oh, ya paling sesendok lah ya. Gitu. Lalu aduk-aduk. Ini sumpit. Kalau ada yang mau tanya, bukan sendok. Kenapa nggak sendok dok? Nggak muat. Lebih bagus lagi kalau ada garam Anda masukin sedikit garam. Jangan garam dapur yang putih banget itu. Mau garam apa aja silakan, yang penting garamnya non refinasi gitu bahasanya. Yang nggak diputihin, nggak dikasih anti lengket. Di luar ada jual nggak?
Ya mau Himalaya boleh, sekarang dalam lokal pun ada yang udah kayak begitu. Ya, karena garam dapur yang ada itu apa tuh namanya sudah diputihin gitu loh. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi ketika sudah diputihkan, dikasih anti segala macam, nah, akhirnya berkurang banyak nilai gizinya. Nah, ini kan yang muda nih, kan? Nah, yang tua juga sama kayak begini. Nih, tadi kan ini kita baru masuk pembahasan tentang air. Ya, Eh, ini udah paham ya? Air sifatnya dingin, sifat, bukan dikasih es. Sifat air itu dingin. Jadi kalau Anda habis minum air kelapa, keliengan, kemungkinan tensi Anda turun. Ho-nya kurang kompak. Oh. Saya moodnya lagi bagus hari ini. Melihat wajah-wajah lucu ibu-ibu sekalian. Oke. Oh. Oh ya. Nah, makanya supaya nggak keliengan dikasih madu tadi sama sedikit garam. Oke? Biasanya udah terlambat O-nya. Udah nggak pas lagi kalau itu. Jangan lebay juga O. Jadi itu tadi, kasih garam, kasih gula sedikit, ditunggu sebentar ya bangsa 15 menit lah. Oke, nah itu cara dapatkan air. Mau pakai air apa? Kalau saya lebih seneng pakai yang murah-murah aja. Contoh yang murah apa? Ini kan murah nih, kalau ini anggaplah ini kelapa buat santan ya. Kan airnya murah banget, gratis bahkan. Kadang beli 1000 seceng gitu kan dikasih seabrek-abrek sama dia. Betul kan? Jangan dibuang airnya. Kalau perlu nanti Anda gini caranya. Ini kalau ibu-ibu yang ada masalah di jantung, jantungnya nggak kuat, jantungnya katakanlah banyak lemak segala macam, ini obatnya. Kelapa tua ini dimakan. Tolong jangan suuzon sama dia. Sama kelapa ini, karena kan baru saya ngomong gini pasti langsung muncul dalam kelebatan pikiran Anda tentang cacing kremi, ya kan? Ya nggak sih? Saya nggak tahu itu, saya nggak ngerti itu ceritanya dari mana fitnah itu muncul gitu loh. Kelapa ini. Jadi Anda yang butuh lemak yang sehat, ini kelapa nih jawabannya. Gak usah banyak-banyak juga, nggak kuat kita banyak-banyak. Jadi kalau sehari Anda bisa makan 1/4 aja, jadi satu kelapa itu 1/4 Anda makan, nggak langsung juga sekaligus, jantung Anda pelan-pelan akan bagus. Semudah itu kan? Aho-aho. Jadi itu air, makanya air kelapanya nanti kalau di rumah ya beli itu kelapa daripada bolak-balik ke pasar tiap hari jauh. Nah beli kelapa yang masih utuh, kelapa batok atau kelapa tua yang buat santan itu. Coba mulai sedikit agak ada effort gitu loh dalam masak. Makanya dulu saya ingat banget ibu saya itu marut. Sekarang kan mulai serba instan semua. Jadi nanti kelapanya kan Anda bawa ke rumah, Anda taruh aja di kulkas dulu tanpa dibuka ya. Nanti kalau pas lagi mau buka, mau dipakai buat santan, misalkan pakai santan, sebenarnya santan itu sendiri sehat sebenarnya, asal jangan dipanaskan. Santan itu bagus. Yang jadi masalah kan ketika dia dipanaskan kan. Jadi kalau mulai dari kelapanya ini atau Anda makan kelapa parutnya, itu bagus sebenarnya. Ya, karena ini lemaknya bagus. Ya. Mudah kan, jadi kalau nanti bikin apa ya, bubur gitu kan. Sebenarnya santannya kalau Anda bisa peres sendiri dan bersih gitu tidak ada masalah, nggak usah lagi diituin, nggak usah lagi dimasak. Biasa kan dimasak tuh dipanasin, nggak usah ngapain, minum aja langsung. Bahkan minum santan itu aja bagus, minum santan loh tuh, masya Allah.
tulang Anda akan sehat, jantung Anda akan bagus, pencernaan Anda akan bagus, otaknya juga akan bagus karena lemak pada santan. Mau ngobrol dulu atau mau saya terusin? Nah, kalau saya terusin diem dulu. Santan ya, apa kelapa ya. Nah, mau kelapa, jadi tadi di rumah nanti ya diparut sendiri ya. Jadi pahalanya kan lebih banyak. Saya ingat banget dulu kerjaan saya itu, kan depan rumah saya itu waktu di kampung dulu, itu ada toko sembako lah, toko kelontong gitu. Dia memang tiap hari itu marut kelapa situ kalau orang anu. Cuman kerjaan saya itu memang dua yang saya makan ya. Makanya saya baru ngerti ilmunya sekarang. Yang saya makan situ berasnya dia. Berasnya makan mentah. Tidak masalah sebenarnya. Terus kadang-kadang saya cuil makan kelapa itu. Ternyata itu dua komponen zat gizi yang sangat penting. Karbonya bagus ya, belum diapa-apain. Zaman dulu kan mungkin nggak seperti sekarang berasnya. Lemaknya dari kelapa itu ternyata seperti itu. Makanya kalau ini kita bisa kenalkan ke anak-anak kita, camilan-camilan yang sehat gitu. Jadi mereka kenal dengan rasa aslinya. Ya. Sekarang itu kenapa banyak fenomena anak sakit-sakitan yang dimakan sampah semua? Snack-snack 1000, 2000 coba. Jadi hati-hati dengan kalau mereka jajan-jajan itu ya, Ibu sekalian, karena beberapa makanan tadi tuh efeknya itu buruk buat badan. Oke, nah itu ke air ya. Jadi sudah mulai paham ya. Jadi nanti kalau lebaran atau mungkin bukan lebaran, puasa gitu kan, nggak perlu repot-repot ngantri beli air kelapa muda, mahal. Kelapa tua cukup. Terus ininya dimakan, ya apa kelapanya ini. Dan kalau nanti bikin apa, bikin minuman, bikin segala macam, pakai air kelapa itu. Hah? Taruh kulkas. Kalau sebelum dibuka ada apa-apa, masih utuh. Tapi kalau sudah dibuka jangan, dia cepat asam dia. Ya, makanya saya bilang tadi dalam keadaan utuh, beli kelapanya utuh, ya kelapa tuanya itu nanti itunya dibikin. Maka kalau Anda yang pernah lihat postingan saya di YouTube atau beberapa kajian beberapa waktu sih nggak, saya itu kan saya ada bikin nama, ini makanan dari Sumatera Utara sebenarnya, namanya ita-ita. Ita-ita itu beras, ya beras direndam semalaman lah, nanti habis itu ditumbuk. Bukan, dengar dulu. Jadi beras itu ditumbuk, tapi jangan digiling halus ya. Dia ditumbuk nggak sampai terlalu halus banget, 3/4 halus lah. Ya berasnya yang bagus, yang sehat. Kemudian setelah dia anu begitu, setelah dia agak halus itu campurkan sama kelapa yang diparut. Oke. Nah kalau mau manis boleh itu dikasih gula aren, gula merah yang bagus ya, atau gula kelapa diparut, campur itu diobok-obok, apa dibulet-buletin. Oke. Kalau mau asin boleh Anda tambahkan misalkan teri apa segala macam. Itu protein dapat, serat dapat, lemak dapat, vitamin semua dapat dalam satu makanan kayak begitu. Sederhana. Gak dimasak, gak dimasak. Kebayang? Mudah, dan itu bisa disimpan di kulkas. Bisa kalau nggak mau masak itu kan ita-ita namanya. Kalau salah di YouTube saya ada itu. Jadi berasnya tuh nggak dimasak. Jadi bukan belum jadi nasi dia gitu ya, seperti itu. Jadi lemak. Ini pembahasannya masuk ke lemak. Jadi tapi dari air tadi ya. Nah, apalagi yang kita bisa pelajari dari kelapa ini kan, masya Allah. Kalau Anda lihat, coba ditadaburi mereka-mereka itu, kadang-kadang saya mengatakan ya Allah luar biasa. Luar biasa apa? Luar biasa besar kasih sayang Allah pada kita. Apa bukti kasih sayang Allah sama kita? Disiapin tuh air dari kayak begini kan. Air kelapa dari muda, bahkan yang sekarang orang beli yang kelapa hijau apa segala macam, yang sebenarnya saya nggak tahu bedanya apa. Secara sains juga saya nggak tahu apa, tapi harganya jelas lebih mahal. Iya kan? Gitu loh. Makanya saya bilang air kelapa biasa aja udah cukup ya. Kemudian jadilah kelapa muda, kemudian jadilah kelapa tua, jadilah kelapa sangat tua. Gak diminum sama manusia, dijadikan Allah batoknya ini atau mungkin dagingnya ini menjadi kentos. Kalau orang Jawa ngerti kentos. Kentos tahu ya? Apa bahasa Indonesianya? Pokoknya kalau kelapa yang sudah mulai tumbuh ini itu loh, apa tunasnya, ininya kan sudah keras. Yang keras itu apanya? Airnya. Ya kan? Yang keras dalam kelapa itu airnya dikeraskan. Siapa yang mengeraskan? Allah yang keraskan.
Siapa yang ditugaskan Allah mengeraskan? Bakteri yang ada dalam kelapa tadi. Masya Allah. Dalam kelapa itu, dalam air kelapa itu ada bakteri? Ada. Tapi bakteri yang bagus. Ya makanya kenapa tadi kalau Anda mulai mikir, kenapa tadi saya suruh kasih madu? Karena madu itu jadi makanannya mereka. Itu sebenarnya poinnya. Jadi ketika kelapa itu, air kelapa itu dimasukin madu, ya mungkin satu sendok lah ya. Satu sendok atau 2 sendok secukupnya aja. Itu dia larut dalam air kelapa tadi bersama bakteri-bakterinya, bersama enzim segala macam, dan tambah sedikit garam, itu menjadi air isotonik yang powerfulnya luar biasa. Semudah itu, ya. Seperti itu ya. Nah, itu air. Jadi mulai biasakan tuh ibu sekalian minum air, ya air putih, ya. Kalau bisa airnya nggak berwarna, air putih, ya. Tapi kalau Anda pengen air yang berwarna, jangan campurkan dengan yang bikin masalah di air tadi. Contoh, tadi saya tanya di belakang tadi ibu-ibu gerombolan detox itu. Saya ketawa aja. Saya tuh cuma makan sekali sehari, Dok. Kata ibu itu. Nama dan identitas saya samarkan. Sebut saja Bunga. Beliau cerita gitu, saya cuma makan sekali sehari, Dok. Saya tahu nih modusnya. Sisanya saya tahu bakso, mie ayam, gitu-gitulah biasanya, nggak jauh-jauh. Makannya sekali, dia bilang. Itu pun malam. Iya. Ini ada gila-gilaannya nih ibu. Sampai mana tadi? Air berwarna. Beliau cerita, saya minum kopi. Oh bagus kopi. Kopi itu bagus, 1-2 cup kopi sehari, gelas, bagus. Asal, lihat tuh, tenang. 1-2 cangkir kopi sehari, ini saya ngomongin ada datanya. Itu bagus karena kopi itu salah satu produk yang Allah ciptakan yang tinggi antioksidan. Dia tinggi antioksidan, ya. Tapi masalahnya kita minum kopinya itu nggak benar. Makanya saya bilang, kalau dia berwarna sesuai dengan kaidah alam yang Allah ciptakan yang menyebabkan dia berwarna seperti itu, maka jangan tambahkan apapun. Paham maksudnya ya? Kalau minum kopi, kopi aja. Bagus. Ya, kalau Anda cocok bisa minum kopi, bagus. Kopi itu fat burner, pembakar lemak. Ya, dia mengurangi selera makan. Karena sebenarnya orang minum kopi itu bukan cari minum kopinya, tapi mencari kebahagiaan. Bener, kenikmatan kan, kafein itu loh. Karena kalau bicara narkoba segala macam haram tidak boleh, pakai yang halal aja. Makanya ada kafeinnya kan. Jadi minum kopi boleh, bagus. Ya, asal Anda kuat ya. Nanti gara-gara ini kalau sudah tahu misalkan lambung Anda nggak kuat, nyoba minum kopi jangan juga kayak begitu. Ya, tapi kalau mau minum yang plain, yang benar-benar kopi. Kalau perlu Anda beli biji kopi, gerus sendiri di rumah. Bukan kopi saset, bukan. Apalagi pakai gula, apalagi pakai creamer, apalagi pakai macam-macam, enggak, bukan itu. Kopi beneran. Ya. Berarti sama dong, Dok, dengan teh sama. Sebenarnya teh itu bagus, ya. Mau teh hijau, mau teh, sekarang banyak tuh teh hijau, apa white tea, black tea, segala macam-macam lah. Karena kan fermentasi sebenarnya beberapa teh itu. Bagus aja. Asal jangan tambahkan sesuatu di situ yang mengubah rasanya berlebihan. Berarti kita nggak boleh tambahkan pemanis segala macam, bukan nggak boleh. Tapi yang saya kalau mau betul-betul meminum minuman yang tadi ada warnanya, minumlah rasa aslinya dulu. Makanya sebenarnya kalau saya minum rimpang ya, empon-empon segala macam itu, saya lebih senang tanpa madu, tanpa pemanis apapun, untuk mengembalikan rasa yang hilang selama ini. Rasa itu sudah lama hilang karena kebanyakan kita kan dicekokin tiap hari sama gula pasir kan. Akhirnya apa? Gula pasir itu, makanya saya bilang mungkin wajar zaman sekarang banyak orang kena diabetes. Diabetes itu kencing manis kan? Karena banyak orang kehilangan cintanya. Cinta itu manis, karena nggak dapat cinta akhirnya dipindah ke gula pasir. Mungkin, ini analisa saya pribadi. Loh, coba Anda tanya. Ini hipotesis saya ala-ala Jilul Akbar aja. Orang yang kena diabetes itu biasanya memang ada urusan dengan cinta. Serius.
Anda calacak, entah cinta dengan suami, entah cinta dengan anak, atau cinta dengan istri. Rata-rata begitu, ada hubungan. Cinta yang bahasa kita tuh cinta yang hilang. Cinta yang hilang tuh maksudnya apa? Itu maka dari awal tadi, kalau ini saya tautkan dengan pembahasan ini, kalau Anda bisa menyambungkan, itu nyambung sebenarnya. Kenapa sih bilang tadi tentang uang tadi itu loh? Ingat kan yang kertas tadi itu? Itu ada hubungan sama ini sebenarnya. Jadi karena cinta itu tidak merasa dihargai, nggak merasa diuongke, merasa kesepian, merasa kesendirian, itu kan kehilangan cinta, ya kan? Akhirnya stres butuh karbohidrat, butuh gula. Carinya apa? Yang paling gampang yang manis-manis, gitu loh. Ya, jadi kalau ada stres itu di samping urus makanan. Nah, coba lacak, ini urusan apa sama istrinya nih? Mungkin bisa jadi kurang servis, bisa jadi. Kadang-kadang kan ibu-ibu ini kan, saya ngomong ini takut tersinggung andanya. Anda tahu kenapa Khadijah itu radhiyallahu anha, istri Nabi SAW itu kan pernah Jibril langsung mengabarkan dari Allah bahwa Khadijah ya radhiyallahu anha itu diberikan surga atau istana di surga yang tidak ada ribut atau rusuh di dalamnya, tenang, sunyi gitu loh. Itu ulama menyebutkan bahwa ternyata Khadijah ini sosok istri yang memang luar biasa. Kenapa luar biasa? Gak pernah sekalipun sedikit pun keluar kata bentakan yang sifatnya naik nada kepada suami SAW Nabi. Itu bukan kita, Anda. Itu di meja udah ada, ya kan? Udah siapin tuh di meja tuh, makan aja, apa kok naik nadanya? Bukan maksudnya nggak sopan, bukan. Mau udah kebiasaan, itu tuh nggak bisa gitu. Karena memang perempuan ya beginilah Anda. Ya, suka-suka Anda kalau perasaannya bagus ya luar biasa. Kalau pas lagi konslet, ya nauzubillah. Bu, saya kasih ini kan ibu-ibu semua pokoknya. Anda tahu kenapa talak itu, cerai itu hanya diberikan otoritasnya ke pria? Ada ulama menyebutkan kalau seandainya otoritas talak itu diberikan kepada ibu-ibu atau wanita, mungkin 20 kali ditalak suami sehari. Suka-suka dia aja. Bener kan? Aku cerai gitu loh. Itu perempuannya begitu. Maka gampang banget digoda gitu loh. Makanan, gitu loh. Begitu loh perempuan. Ya, makanya Nabi memberikan solusi kan. Apa kata Nabi? Nah, ini solusinya kata Nabi. Aku lihat di surga itu, ya waktu Nabi Islam ini kan, nauzubillah ya, mudah-mudahan kita nggak termasuk, Anda semua nggak termasuk. Itu tapi Nabi katakan bahwa penghuni surga itu kebanyakan laki-laki dan bidadari. Faktanya begitu. Itu faktanya. Kebanyakan laki-laki dan bidadari. Anda nanti jadi bidadari juga. Ya. Tapi kata Nabi SAW, kenapa? Ya tadi mungkin hadis ini sudah sering Anda dengar. Karena kurang syukurnya wanita, kurang sedekahnya. Jadi itu berarti di situ poinnya kan. Kalau mau jadi penghuni surga, banyakin sedekah. Maka kata Nabi SAW, Nabi mengajak pada para wanita dalam hadis tersebut, perbanyaklah sedekah dan perbanyaklah bersyukur pada Allah. Itu sebenarnya poinnya. Ya, makannya yang benar juga. Salah satu bentuk cara menjaga.